Pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan informasikan nih karya anak muda Indonesia yang kembali mencuri perhatian. Tahu nggak siapa nih? Ya, jadi ada seorang mahasiswa Sekolah Tinggi MMTC Yogyakarta, namanya Adistia, dikenal dengan nama Adis Mengakak. Dia berhasil menyita apresiasi melalui animasi tugas akhirnya yang mengangkat keindahan dan juga kearifan budaya Bali. Kita sama-sama lihat pemirsa, inilah animasi berjudul Ikan Mas Tudedari ini mengisahkan tarian tradisional Bali yang dipadukan dengan kekayaan cerita rakyat. Lewat visual yang memukau, Adistia menyuguhkan warna-warni animasi yang menggabungkan keindahan alam dengan nilai-nilai lokal. Karya ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan banyak pujian karena dinilai mampu menampilkan identitas Indonesia dalam bentuk kekinian. Selain itu, animasi ini juga diharapkan bisa menginspirasi mahasiswa lain supaya terus berkarya mengangkat kekayaan budaya Nusantara. Ikannya Aci, aku tahu itu di mana. Tadi itu suara siapa? Aku. Kamu bisa ngomong? Letaknya ada di hutan dekat sini. Kamu mau nggak ke sana? Jadi aku bisa ketemu ibu. Wah, keren banget Jason ya, ini bagaimana kita cuman lihat secuplik situ aja langsung kayak wah ini beda nih, kekinian banget. Betul, kekinian banget, dan ini kalau misalnya sampai mendunia ini membanggakan loh. Jadi kita akan sama-sama bahas ini kenapa akhirnya bisa viral, terus kenapa nilai-nilai keindonesiaan yang diangkat dalam karya animasi ini. Kita sudah bersama dengan Adistia yang ini adalah kreatornya yang saat ini bergabung bersama kita di sambungan virtual. Selamat pagi Adistia. Selamat pagi, halo. Halo, semangat banget ya. Adistia, boleh diceritain dong, itu tadi karya animasi itu kan berangkatnya dari tugas akhir ya? Dari tugas sekolah ya waktu itu, tugas kuliahnya, sorry. Itu tuh inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu dari cerita rakyat Bali sebenarnya, itu judulnya Durmelan Raja Pale. Jadi premisnya itu tuh tentang seorang anak yang merupakan anak dari bidadari dan seorang manusia yang bidadarinya itu akan kembali ke surga gitu. Oh, luar biasa. Ini untuk proses pembuatannya berapa lama sih dan tantangannya apa aja? Ya, begitu kalau pembuatannya itu kurang lebih 13 bulan ya. Start di bulan Agustus, selesai di bulan September pertengahan kemarin. Kalau untuk kesulitan paling sulit ini aja ya, sulit menentukan jam tidur ya. Karena memang karena waktunya cukup mepet jadinya banyak jam tidur yang harus dikorbankan seperti itu. Terus juga ada beberapa detail gerakan yang harus dibuat itu tuh supaya nggak kelihatan kaku gitu. Itu tuh cukup sulit sih menentukan di bagian itu. Nah, itu dia tuh. Sampai kita kan melihat cuplikannya aja menikmati banget ya. Ini tuh kayak bagi saya kayak nonton macam anime-anime Jepang gitu ya. Kayak ada taste ke situnya. Itu ya yang bikin nggak tidur ya. Seberapa sulit sih sebenarnya prosesnya itu, Adis, mulai dari misalnya dari desain, gambar sampai mereka bisa bergerak kayak gini. Ya, kalau untuk kesulitan sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Karena emang saya enjoy menggambar sebenarnya. Cuma karena dia harus gimana caranya supaya saya tuh bisa membuat gerakan itu tuh nggak kelihatan kaku, tuh harus melakukan pengulangan berkali-kali gitu sebenarnya gitu sih. Terus kalau untuk soal riset dan mungkin pembuatan background dan segala macam tuh nggak terlalu sulit ya, karena mungkin kalau riset ya saya kan orang Bali ya, jadi beberapa aspek itu tuh udah di luar kepala seperti itu. Ya Adis, seberapa banyak nih ada budaya Bali yang kemudian dimasukkan dalam tugas akhir ini? Cukup ini ya, cukup banyak yang saya terapkan ya di film. Pertama kan tadi sudah ada mitologi tentang atau tradisi tentang tari Sangyang Dedari. Terus juga ada Matsya Awatara, itu salah satu awatara Dewa Wisnu yang saya buat sebagai karakter seekor ikan mas di situ. Terus juga ada mengangkat lebih ke keseharian-keseharian di Bali itu secara real life itu seperti apa gitu. Kayak misalnya di adegan pertama itu kan Saras terlihat menggunakan rambut itu dijalin ya. Karena memang di beberapa sekolah negeri di Bali, khususnya di SD atau SMP, yang siswa perempuan itu ada kewajiban untuk rambutnya dijalin. Terus ada harus dikasih pita gitu. Iya ya, sampai dipikirkan sedetil itu ya, sampai tuh rambutnya kena angin aja, itu kan harus kelihatan natural gitu ya, dan sangat menikmati sekali sih karya animasinya. Nah, boleh ceritain, waktu tiba-tiba karya kamu tuh viral, itu tuh tahunnya gimana tuh waktu itu? Apakah banyak yang tiba-tiba nge-DM kamu atau waktu itu gimana tuh prosesnya? Oke.
Itu tuh kan saya nguploadnya di dua platform ya, di Instagram sama di TikTok. Kalau di Instagram itu kan memang suatu apa ya mandatory ya, karena itu kan akun art, akun untuk portofolio. Jadi saya memang ya ada kewajiban buat ngupload di sana. Cuma kalau untuk di TikTok itu tuh kebetulan bukan akun portofolio, kayak akun pribadi aja. Dan memang untuk post trailernya kemarin itu cuma ya nggak ada niat serius buat viral atau segala macam, ya iseng aja. Cuma ternyata respon dari audiens itu bisa semasif itu, sih juga terkejut sih. Bangun-bangun udah rame gitu notifikasinya. Oh, berarti ini begitu di-post tiba-tiba rame. Terus itu apa komentar-komentar yang paling bikin seneng, pengalaman-pengalaman spesial apa, Adis? Aduh, itu tuh banyak sekali sih yang komen kayak, oh ini kayak kayak style kayak film ini nih gitu, atau enggak ini kayaknya layak nih masuk bioskop nih gitu-gitu. Karena apa ya, mungkin pencapaian pribadi sebagai seorang animator ya yang bekerja di industri film, terus film yang sudah dikerjain sekian lama, setahun lebih itu tuh, tapi dapat pujian kayak, oh ini cocok nih kalau masuk bioskop, itu tuh bener-bener apa ya, sesuatu yang unexpected sebenarnya. Cuma ngerasa bangga sekali sih kalau baca komen kayak gitu. Jadi ini ya suntikan semangat banget ya ketika banyak yang berekspektasi ini akan bisa ditonton di bioskop. Nah, untuk behind the scene-nya sendiri, ini kamu dibantu siapa? Apakah timnya itu teman-teman kamu juga atau gimana sih sebenarnya? Apakah ada kamu mungkin bisa nge-hire teman-teman yang sudah profesional sehingga bisa hasilnya seperti ini, atau pure semuanya dari teman-teman mahasiswa? Oke, itu kan tugas akhir ya. Jadi tugas akhir di kampus saya memang aturannya harus dibuat secara individu, benar-benar sendirian. Cuma memang ada kelonggaran, itu boleh dibantu oleh teman lain atau ya bantuan eksternal seperti itu kan. Kalau di film saya ini kebetulan saya secara produksi visual itu dikerjakan dua orang, itu saya sama adik di rumah, masih SMA, anak perempuan. Dia mengerjakan di bagian color assistant. Cuma kalau saya mengerjakan dari benar-benar dari scratch ya, dari kasarannya sampai editing itu tuh saya semua. Cuma kalau untuk cast itu memang melibatkan berbagai orang. Itu tuh dari gini sih, teman-teman di Bali sih. Supaya saya mengambil teman-teman Bali itu supaya logat yang disampaikan itu lebih lebih nyata seperti itu. Terus juga kalau soal musik, saya memang punya ada teman seorang produser musik ya, jadi emang beliau membantu. Jadi kurang lebih ngerjainnya itu kayak nggak sampai 10 orang deh. Luar biasa yang melibatkan banyak orang, dan yang tadi uniknya juga ternyata adiknya juga dilibatkan. Sepertinya memang talenta di keluarga Jason ya ini. Di keluarga Adis talentanya semua jadi animator loh. Terus saling bantu gitu lagi. Saling bantu, guyup, terus juga itu ada proses dubbing ya. Tapi Adis, ini kami dengar-dengar kamu juga mendapatkan beasiswa ya untuk studinya. Kamu fokus ke depannya akan seperti apa? Iya, iya. Emang dapat kemarin sempat bertemu dengan Bu Mutia Hafid ya. Sempat ada pembicaraan soal animasi ini, terus juga memang beliau dari Komdigi menawarkan eh, program S2, program magister. Cuma kalau untuk kepastiannya saya juga masih mencari-cari ya, mencari-cari kampus yang cocok dan sesuai ya. Ya semoga dapat kampusnya dalam waktu dekat sih. Terus kalau untuk rencana sih film ini tuh saya ingin diajukan gitu, dilombakan ke festival-festival film. Ya, walaupun nggak berekspektasi menang, setidaknya film saya tuh bisa ditonton lebih banyak kalangan seperti itu. Oke, udah ada ini belum? Bayangan-bayangan kira-kira festival-festival mana yang pengen disubmit karyanya? Hmm, sudah sih, cuma kayaknya memang beberapa itu belum open submission ya untuk tahun ini. Kebanyakan mulai dari tahun depan. Saya udah mulai akhir tahun juga sih. Sebagai salah satu animator muda Indonesia yang saat ini karyanya juga menjadi viral, gimana sih Adis melihat animator-animator di Indonesia lainnya? Hmm. Jadi kalau di lingkungan kampusku itu ya, itu banyak sekali mahasiswa, teman-temanku juga yang merupakan animator-animator handal ya, khususnya di bidang 3D itu juga banyak sekali. Dan saya sih ngerasa selama semuanya bisa berusaha dan apa ya, pentingnya publikasi sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin untuk kita animator atau orang-orang yang bekerja di bidang seni, sepertinya pamer itu tuh penting banget untuk mendapat apa ya, apa sih, biar masyarakat itu juga menotis gitu loh. Kalau animator di Indonesia itu sebenarnya berbakat semua, benar-benar. Saya juga heran sih kalau di kampus itu tuh
orang-orangnya banyak sekali yang sudah bisa apa ya, bisa detail gitu pekerjaannya, bisa benar-benar niat dalam mengerjakan suatu animasi. Gitu sih. Mhm. Oke, berarti ini fix ya? Kamu selesai nanti akan melanjutkan karir kamu sebagai seorang animator ya? Ada nggak kira-kira inspirasi yang kamu jadikan acuan nih kalau dari Indonesia animatornya siapa? Ada nggak? Hmm. Sebenarnya kalau dari acuan itu tuh dari seorang animator Jepang ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada dulu viral animasi yang judulnya Kimi no Nawa atau Your Name, itu dari Jepang. Itu sutradaranya kalau nggak salah namanya Makoto Shinkai, dan memang film-film yang beliau sutradarai itu tuh punya apa ya, punya ciri khas sendiri terutama di bagian backgroundnya. Selain cerita ya, cerita cerita beliau memang kompleks semua, tapi yang membuat saya tuh terkagum-kagum itu karena detail realisme backgroundnya itu. Nah, karena terinspirasi dari sana, saya juga mau membuat background yang menampilkan suasana Bali itu lebih lebih detail lagi seperti itu. Mhm. Untuk karya-karya Adis yang lainnya, selain yang baru saja viral ini, mayoritas bercerita tentang apa? Apakah memang seluruhnya difokuskan untuk memperkenalkan budaya Bali, atau biasanya tema-tema apa lagi yang Adis angkat? Iya, kalau untuk karya film mungkin baru ada ini ya, baru ada dua ya. Ya, kalau yang pertama sebelumnya itu tuh emang tugas di semester 4 itu tentang lebih ringan sih ceritanya karena pembuatannya juga cuma dikasih waktu jarak satu semester ya, itu tentang hamster. Tapi kalau untuk ilustrasi-ilustrasi memang kebanyakan ada tuh unsur dadarinya atau unsur ikan terbangnya seperti itu. Oke. Kalau bicara soal misalnya kayak di musik kan ada genre ya, ada misalnya ada pop R&B. Kalau di animasi kan saya yakin juga ada mungkin ada tipe atau alirannya. Mungkin Adis bisa lebih ngerti. Adis tuh arahnya lebih kayak kemana sih? Apakah lebih kayak misalnya anime-anime Jepang atau mungkin bentuknya lebih kayak Disney gitu atau kayak gimana sih arahnya? Ya, kalau untuk tadi kan acuannya memang ke anime Jepang ya. Cuma kalau saya sendiri sih pengen supaya dia itu tuh bisa lebih mengimplementasikan budaya Indonesia tuh biar lebih cocok aja seperti itu. Karena kan kalau memang anime Jepang itu kan dia untuk proporsi dan anatomi itu kan cukup realis ya. Maksudnya ukuran tangan, ukuran badan itu tuh bisa mencerminkan seperti manusia pada kenyataannya. Cuma memang pasti ada beberapa apa ya namanya tuh deformasi-deformasi, mungkin matanya dibuat lebih besar atau segala macam. Kalau memang membicara soal style, memang style yang saya terapkan itu tuh mirip-mirip ke style anime Jepang. Mungkin ya selain karena proporsinya yang realis itu tuh juga ada, mereka tuh juga punya market nih, gitu, market anime Jepang itu luas, apalagi di Indonesia ya. Jadi saya juga memanfaatkan itu supaya bisa mengenalkan budaya Indonesia itu lebih inovatif lagi seperti itu. Ini kan tadi kan Adis juga sempat bilang ya, ternyata untuk generasi muda Indonesia nih tidak boleh malu untuk flexing, flexing yang bermanfaat nih. Nah, ini kan sekarang karyanya Adis sudah ramai. Kira-kira kalau misal ada produser, ada sutradara yang lihat dan mau berkolaborasi sama Adis, Adis ngincernya siapa nih? Waduh, itu belum ini ya, belum sebenarnya belum terpikir ya. Cuma kemarin kan dari beberapa studio ya kayak di Visinema kemarin kan mengerjakan Jumbo, terus juga ada Falcon kalau nggak salah yang mengerjakan Panji Tengkorak, itu tuh memang kayaknya kalau produser dari sana yang approach nih saya akan senang dan akan terima deh gitu. Wah, jadi terbuka ya kesempatan untuk nanti bisa bekerja Iya. sama mungkin dengan orang-orang yang sudah melahirkan karya-karya besar gitu ya. Semoga ini produser Jumbo tadi produsernya Panji Panji Tengkorak. Tengkorak ya. Itu juga bisa ngelirik mungkin pada saat ini nonton Selamat Pagi Indonesia. Tapi yang jelas congratulations karena rekognisi yang sudah didapatkan. Semoga kita doain karya-karya Adis ini makin nantinya makin lebar. Siapa tahu bisa ke mendunia juga Oh ya. iya. Amin. Terima kasih. Kalau kayak gitu Adistia Sendana, mahasiswa Sekolah Tinggi MMTC Yogyakarta telah bergabung bersama kami Selamat Pagi Indonesia.